teman-teman, kenalin aku Carmila, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Di sini aku akan menceritakan sedikit atau mempromosikan produk niche atau produk unik yang berasal dari Tuban. Kira-kira produk apa ya guys? Coba. Kalian pernah gak sih guys, orang makan tanah, kedengarannya aneh gak sih? Nah, jadi di sebuah kota di Jawa Timur, yaitu Tuban. Di sana itu ada seorang nenek-nenek, dan nenek-nenek itu memproduksi keripik ampau. Nah, keripik ampau sendiri itu dibuat dari tanah liat. Nah, tanah liatnya itu diambil dari lapisan bumi yang paling tengah itu loh. Bukan tanah yang di atas itu yang kotor itu, enggak ya. Nah, jadi keripik ampau ini dipercaya untuk mengurangi rasa mual pada ibu hamil. Gak hanya itu loh guys, produk keripik ampau ini kalau di Tuban itu biasanya dipakai untuk pengobatan orang yang sakit lambung. Nah, jadi di Tuban itu kayak udah biasa gitu loh orang-orang makan keripik ampau, karena di sana itu sangat percaya bahwa keripik ampau itu yang terbuat dari tanah itu dapat menghilangkan rasa mual. Untuk sejarah ampau ini sendiri memiliki untuk sejarah ampau ini merupakan salah satu tradisi kuliner yang paling unik di Indonesia. Jadi, kenapa kok unik? Nah, kenapa dari banyak makanan itu tanah yang dibuat makanan? Kenapa enggak langit? Nah, itu yang menjadi unik. Nah, banyak orang juga kayak apa sih namanya? Banyak orang itu menggambarkan kalau bebek tanah itu produk makanan yang menjijikan. Padahal dari proses pembuatannya itu udah higienis gitu loh. Kan ada proses pembakaran, ada proses pemilihan pemilihan tanah. Kan dia itu memilih yang tanah berkualitas. Jadi kok banyak orang yang ngomong itu menjijikan gitu loh. Lalu untuk legendanya sendiri, jadi untuk cerita turun-temurun, sejarah keripik ampau ini bermula dari praktik ritual masyarakat di Tuban. Jadi Tuban ini menganggap tanah liat sebagai simbol kesuburan dan perlindungan dari roh jahat. Jadi beberapa tertua setempat percaya bahwa mengonsumsi tanah dapat menetralisir racun dalam tubuh. Lalu untuk foto di layar ini merupakan Ibu Sri, yaitu ibu yang sekarang memproduksi kerupuk keripik ampau. Lalu untuk sejarahnya sendiri, pada zaman Belanda abad ke-19 menyebutkan bahwa ampau sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Tuban. Nah, jadi tanah liat ini diolah sebagai makanan darurat selama penjajahan Belanda. Namun seiringnya waktu, ampau justru bertahan sebagai hidangan khas dan dikonsumsi rutin, bahkan dianggap memiliki nilai gizi. Nah, dari proses pembuatannya sendiri, ampau itu ada 3 tahap. Yang pertama, pembersihan. Jadi, tahap yang pertama itu kita memilih tanah yang itu ya, yang tengah-tengah atau di pertengahan itu, bukan yang atas. Nah, lalu tanah disaring dan diaduk dengan air hangat hingga menjadi pasta. Yang selanjutnya pembentukan. Untuk tahap pembentukan ini, tanah dicetak memanjang seperti stick atau pipih, seperti bentuk kerupuk. Yang ketiga ada pembakaran. Pada proses ini, tanah dibakar menggunakan tungku tradisional hingga kering dan keras. Lalu ampu dan budaya masyarakat Tuban sebagai tahan hidup bagi warga Tuban, ampu bukan sudah cemilan. Jadi ampu ini dipresentasikan untuk ketangguhan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan di masa lalu. Dan sekarang bertransformasi menjadi ikon kuliner yang menjadi sesuai dan membanggakan pada produk UMKM Tuban. Ampu juga sering
muncul di dalam ritual sedekah bumi atau pernikahan adat yang ada di Tuban, masyarakat masih percaya bahwa menyajikan ampo dalam acara penting dapat mendatangkan berkah dan kesuburan. Lalu, apakah mitos atau fakta kesehatan terhadap perdebatan dalam mengonsumsi tanah liat ini? Nah, dalam fenomena ini, ada ilmuwan mengatakan bahwa beberapa tanah liat mengandung mineral seperti kalsium, besi, dan magnesium yang bermanfaat bagi tubuh. Lalu untuk risiko dan kontroversi, dari sisi lain, kesehatan dalam memperingkatkan potensi kontaminasi bakteri atau logam berat dalam tanah. Namun, beberapa pembuat ampu tradisional menjamin bahwa tanah yang menjadi bahan dasar pembuatannya sudah melalui proses sterilisasi alam melalui pembakaran. Lalu untuk inovasi dan kemasan, untuk inovasi kan pada generasi sekarang ini kan suka orang yang bervariasi. Nah, jadi untuk ibu Sri ini mendapatkan rasa seperti jahe, kayu manis, atau bahkan coklat. Lalu untuk menembus pasar global seperti Shopee dan Instagram, Ampo ini bisa menambah pelanggan hingga ke luar negeri. Harganya bervariasi mulai dari 10.000 hingga 50.000 per kemasan tergantung ukuran dan rasa. Lalu untuk tantangan dalam pemasaran atau pelestarian makanan ini, Ambo ini mulai bersaing dengan camilan kekinian seperti keripik kentang, mie instan, atau generasi muda yang cenderung menganggap Ambo sebagai makanan orang tua. Lalu untuk cara menikmati Ampo yang autentik dikonsumsi atau ditiup kopi. Jadi untuk menikmati Ampo itu bisa dibarengkan, bisa di itu banyak dibarengkan dengan kopi tubruk, ada jahe, dan juga sambal. Lalu untuk kisah di balik ibu sirinya membuat ampe, mayoritas membuat ampe perempuan paruh baya yang mewarisi keturunan turun-temurun. Seperti Ibu Siti yang berusia 15 tahun yang mengaku menghasilkan 100 batang ampe per hari. Tanggal dijemur dulu.
Berikut ini merupakan contoh video review dari influencer atau orang-orang yang ingin mencoba keripik ampo. Boleh lihat sini ya. Kalian percaya nggak? Ini cemilan terbuat dari tanah liat. Cemilan dari tanah liat? Yaps, benar sekali. Ampo adalah camilan khas Kabupaten Tuban yang terbuat dari tanah liat, tepatnya di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Bentuk ampo yang bulat memanjang dan berongga ini mirip pada camilan pada umumnya, sehingga membuat banyak orang tak menyadari jika cemilan unik ini terbuat dari tanah liat. Nih langsung aja kita cobain cemilan dari tanah liat atau yang disebut juga dengan ampo. Nggak enak. Pas dikunyah tuh kerenyas crispy, terus ada wangi bakaran kayak kayu bakar gitu. Terus rasanya itu agak-agak sepet gitu guys. Nah buat kalian yang udah pernah cobain cemilan dari tanah liat ini, menurut kalian gimana rasanya? Lalu untuk review yang selanjutnya ada di sini ya. Ampo tanah liat badai nyobian ilnya saur nate tiasa dikonsumsi. Jadi ampo ini berasal dari Tuban, Jawa Timur. Dulu itu masyarakat Tuban dikuasai oleh penjajah Belanda, sehingga masyarakat Tuban itu diberikan sistem tanam paksa oleh Belanda. Banyak dari masyarakat Tuban yang kesulitan untuk mengakses bahan makanan. Kemudian diciptakanlah ampo dari tanah liat ini. Jadi kenapa selalu bilang kita harus menghargai makanan, karena ada loh yang sampai tanah liat dijadikan makanan sehari-hari. Tapi tanah liatnya itu tanah liat pilihan yang bersih dari kotoran ataupun kerikil. Ampo juga menggunakan media air untuk membuat adonannya. Jadi kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wangi-wangi bakaran-bakaran gitu. Mereka tuh hebat banget loh bisa makan tanah liat seperti ini. Aja dibilang menikmati tidak, cuman penasaran dengan rasanya. Ternyata lengket-lengket di gigi gitu loh. Cobain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Tuban, Jawa Timur, the best. Kalian memakan ampo dari tanah liat ini. Mantap. Acungin jempol. Nah, dari dua review tadi dapat disimpulkan bahwa keripik ampo ini memiliki rasa yang unik, yaitu ya seperti biasa, namanya juga dari tanah, pasti juga rasanya seperti tanah. Dan yang influencer yang satu yang cowok itu, kalau reviewnya sangat detail ya, menceritakan tentang sejarah, kenapa ampo itu ada dan apa kegunaan ampo ini. Jadi review yang kedua itu sangat detail gitu ya mereview. Sedangkan yang pertama itu hanya mereview rasanya saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin tertarik mencoba keripik ampau, ayo buruan datang ke Tuban atau bisa beli produk kita di e-commerce seperti Shopee yang ada di samping sini ya guys. Jangan lupa beli, kalian harus nyoba, itu enak.